Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahari tadhkiratan lil qulubi wal absar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin al-hadi ila dinil qawim wa da'i ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, berkumpul di rumah Allah. Subhanallah, ini adalah sebuah anugerah Allah memberikan taufik kepada kita bisa hadir di majelis. Karena dalam hadis itu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekaum-kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah, yazkurun Allah atau yatluna kitab Allah, illa hafat alaihimul malaikah. Berkumpul di situ berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, kecuali hafat alaihimul malaikah, akan dikelilingi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dipenuhi oleh rahmat. Maka alhamdulillah bisa hadir di sini, saya bisa bersilaturahim. Subhanallah, mudah-mudahan Bapak selain daripada niat berjamaah, juga niat untuk hadir di majelis ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah." Siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kepada kita dan keluarga kita untuk bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan sama-sama mentadabburi Al-Qur'an surat Ghafir ayat ke-7. Pembahasannya sebenarnya tentang keutamaan taubat dan istighfar. Keutamaan taubat dan istighfar. Dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali, Bapak. Bukan dalam dua ayat, tapi banyak sekali Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk beristighfar. Ada dalam surat yang masyhur yang sering kita baca, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, sehingga ketika turun ayat itu Rasulullah SAW memperbanyak istighfar sampai akhir ayatnya. Itu ayat surat penutup. Terus ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, dalam ayat yang lain itu adalah tanda orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi istighfar itu adalah tanda orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain itu sebagai tanda ibadur rahman, sebagai hamba Allah yang Allah puji di situ. Hamba Allah yang maha rahman itu tandanya adalah wal mustaghfirina bil ashar, senantiasa istighfar di waktu sahur. Maka ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kenapa ini perlu dikaji? Kita malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menyampaikan, demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Dan Rasul pun diperintahkan dalam Al-Quran, wastaghfir li dzambika, mintalah ampunan akan dosamu, wastaghfir li dzambika walil mu'minin, dan juga untuk orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain juga Allah menyampaikan dalam surat Nuh yang masuk. Itu ada keutamanya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan faqultu astaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Apa pahalanya? Keutamaannya banyak di situ. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana yursilis sama 'alaikum midrar, maka Allah akan menurunkan hujan secara terus-menerus.
Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan menguatkan dengan harta dan anak. Banyak sekali keutamaan-keutamaan. Maka insya Allah mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Ghafir, tapi sambil nunggu kita bahas keutamaan hadis-hadis dulu, hadis Rasulullah tentang istighfar dulu. Sambil kita menunggu, kalau Al-Qurannya kan harus kelihatan. Nah, kita insya Allah surat Ghafir ayat 7. Kalau yang bawa Al-Quran boleh dilihat surat Ghafir ayat 7. Dalam hadis yang lain, dalam Riyadhus Shalihin juga sama. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majlis dihitung oleh Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kami menghitung Rasulullah duduk dalam satu majlis, beliau itu mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu sampai 100 kali di satu majlis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul yang sudah diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar, apa yang sudah lampau dan dosa yang akan datang. Rasul itu maksum. Kalaupun berbuat dosa, Allah sudah mengampuni. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, dihitung oleh sahabat, sekali duduk di satu majlis Rasulullah mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu sampai 100 kali. Sampai 100 kali. Nah, ini ayat ke-7. Udah. Karena ada ayatnya, bisa kita baca, kelihatan Pak. Kalau lebih berkah kita baca sama-sama. Nanti saya bisa kelihatan yang dari belakang. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات
ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Bisa dilihat dari terjemahnya juga di ayat pertama. Alladzina yahmilunal arsy. Sungguh para malaikat yang membawa arsy. Para malaikat yang membawa arsy. Wa man haulahu, dan para malaikat yang berada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, senantiasa mereka bertasbih kepada Allah, senantiasa bertasbih sambil memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi, dan beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan senantiasa meminta ampunan kepada orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rabbana, wahai Rabb kami, sungguh maha luas, sungguh luas rahmatmu, dan wasiat kulla syai'in rahmah, sungguh engkau mencakup segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang senantiasa bertobat, wattaba'u sabilak, dan senantiasa mengikuti jalanmu, waqihim adzabal jahim, dan peliharalah mereka dari neraka jahim. Nah, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu keutamaan orang yang beriman dan orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Keutamaannya itu mereka senantiasa didoakan oleh para malaikat yang membawa arsy. Jadi memang ada malaikat-malaikat itu yang senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman. Di antaranya banyak yang didoakan oleh malaikat itu. Dalam hadis yang lain, orang yang berada di saf awal, saf pertama, paling kanan itu didoakan oleh malaikat. Orang yang menunggu sholat seperti ini, kita nih didoakan oleh para malaikat, hadir di majelis ilmu, terus atau menunggu sholat berjamaah, itu didoakan oleh malaikat. Juga orang yang mendoakan saudaranya, orang mendoakan saudaranya dari kejauhan tanpa sepengetahuan, maka itu diaminkan dan didoakan oleh malaikat. Diaminkan dan didoakan oleh malaikat. Nah, di sini yang mendoakan itu adalah malaikat yang mulia. Siapa itu? Malaikat yang memangku arsy. Subhanallah. Malaikat ini senantiasa bertasbih kepada Allah, senantiasa memuji kepada Allah, dan malaikat ini, subhanallah, mereka itu mendoakan orang-orang yang beriman dan mendoakan orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, didoakan oleh malaikat, dan isi doanya luar biasa. Nanti ada di ayat-ayat selanjutnya. Jadi kalau kita ingin didoakan oleh malaikat, banyak amalannya. Tadi saya sampaikan, berada di saf pertama sebelah kanan. Di saf pertama itu didoakan oleh malaikat. Makan sahur didoakan oleh malaikat. Bersolawat kepada Rasulullah didoakan oleh malaikat. Terus juga kita mendoakan saudara kita, itu didoakan oleh malaikat. Dan diantaranya yang senantiasa didoakan oleh malaikat, itu adalah orang yang beriman, yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekali duduk istighfarnya bertobat itu sampai 100 kali. Malu kita yang banyak dosa. Rasul aja yang Rasul itu yang maksum, terjaga dari dosa, bertobat sehari sekali duduk, itu sekali duduk 100 kali. Maka lebih daripada 70 kali. Tiap salat Rasulullah beristighfar minimal 3 kali. Maka Rasul mengajarkan yang mudah. Banyak Rasul itu mengajarkan istighfar yang mudah. Walaupun ada yang sayyidul istighfar, tapi yang sering Rasul
Rasul bacakan itu istighfar yang pendek. Kenapa? Dia diikuti oleh umatnya. Contoh istighfar yang sering dibacakan oleh Rasulullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kita mudah semuanya. Contoh istighfar yang sering dipanjatkan Rasulullah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau ini mah ada pujian untuk Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Berilah taubat kepadaku. Wa tub innaka antat tawwabur rahim. Sungguh engkau penerima taubat dan engkau adalah Maha Pemurah. Maka ma'asyiral mukminin rahimakumullah, ini diantara keutamaan orang yang bertobat, orang beriman yang bertobat. Dia walaupun dalam hadis ini, dalam tafsir ini, orang beriman itu subhanallah, ketika tidurnya pun itu bisa didoakan oleh para malaikat. Ketika tidur kita tidur, tapi malaikat senantiasa mendoakan kita. Caranya bagaimana? Caranya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertobat kepada Allah. Caranya yang diajarkan oleh Rasulullah, apalagi Rasul itu punya kebiasaan kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tuh ketika mau tidur itu wudhu dulu. Maka orang yang mau tidur lalu dia berwudhu seperti wudhunya mau sholat, ada malaikat yang senantiasa mendoakan Allahumma gfir lahu fainnahu ya Allah ampuni dia. Fainnahu bata tahiran, karena dia semalaman dia dalam keadaan suci. Walaupun kita tidur batal, kan secara fikihnya batal. Secara fikihnya kita batal, tapi kita dihitung dalam keadaan suci dan didoakan oleh para malaikat. Maka ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Nah, ini sebagai pengingat sebenarnya kita. Pengingat untuk saya, untuk kita, untuk senantiasa memperbanyak taubat. Apalagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Rasulullah memperbanyak lagi istighfar. Dan istighfar yang dibacakan oleh Rasulullah mungkin kita hafalkan hari ini insyaallah. Ini istighfar yang dibacakan oleh Rasulullah menjelang akhir hayat, dan banyak, ini adalah keutamanya sangat besar. Yaitu subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Bisa dihafalkan ya, kita sama-sama coba. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini subhanallah wa bihamdihi, ini ringan di lisan, tapi berat dalam timbangan. Kalimatani khafifatani alal lisan, taqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, berat dalam timbangan. Ini kalimat pendek tapi dicintai oleh Allah. Rasulullah ahabul kalam indallahi subhanallah wa bihamdihi. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah wa bihamdihi. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun surat An-Nasr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai dalam salat beliau pun Rasul sujud dan rukuknya itu dengan istighfar. Kan bacaan sujud ruku itu bukan hanya subhana rabbiyal a'la, bukan hanya subhana rabbiyal azim, banyak sekali. Banyak sekali. Dan di antara bacaan yang sering dibacakan Rasulullah, utamanya Rasulullah sebelum meninggal, itu adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Istighfar intinya. Rasul aja yang luar biasa amalnya, jariyahnya luar biasa, dijamin surganya, Rasul sungguh-sungguh istighfar. Dalam sholat istighfar, setelah sholat istighfar, sekali duduk istighfar, keluar dari majelis, setelah beres dari majelis Rasulullah SAW istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika, istighfar. Maka ma'asyiral mukminin rahimakumullah, pentingnya kita senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah.
Di antara keutamaannya adalah didoakan oleh para malaikat yang memangku arasy. Mereka senantiasa mendoakan. Jadi kalau kita ingin didoakan oleh para malaikat, maka inilah amalannya. Coba kita sekarang memperhatikan apa isi doa malaikat itu. Nah, isi doa malaikat bagi orang yang beriman yang senantiasa bertobat kepada Allah. Fadlil ladzina tabu wattaba'u sabilaka, dan mereka mengikuti jalanmu. Jadi orang bertobat, taubat lalu mengikuti jalan Allah, bukan hanya ini ya. Berarti kita mengakui akan dosa kita. Di sini dalam tafsirnya itu tobat dari kesyirikan, tobat dari maksiat. Kalau kita sudah bermaksiat, mengakui bahwa itu adalah dosa, kita tinggalkan lalu kita ikuti jalan Allah. Misalkan kita tahu bahwa ini itu tidak boleh, contoh riba itu diharamkan oleh Allah, kita bertobat ikuti jalan Allah dengan berdagang. Karena Allah menghalalkan dagang, mengharamkan riba. Maka orang yang itu bertobat itu dia senantiasa didoakan oleh malaikat. Contoh yang lain, tadinya kita misalkan ya kadang-kadang mencari rezeki itu dicampur-campur, ada yang halal. Nah sekarang kita tobat, cari yang halalnya saja, maka itu didoakan oleh malaikat. Bertobat. Biasanya mungkin kita masih lalai dalam sholat ketika panggilan masih ini. Nah ketika mudah-mudahan setelah dengan kajian ini kita bertobat, istighfar kepada Allah, tapi senantiasa sambil memperbaiki agar kita lebih baik mengikuti jalan Allah. Ikuti jalan Allah. Nah, karena jalan Allah itu adalah jalan keselamatan. Nah, doanya apa malaikat tuh? Waqihim adzabal jahim. Yang pertama doa malaikat itu, ya Allah ampunilah dia, orang yang bertobat. Doa yang kedua, waqihim adzabal jahim. Peliharalah ia dari azab neraka. Neraka jahim. Nauzubillah, di akhirat itu sungguh orang yang diselamatkan dari neraka itu adalah kebahagiaan dan subhanallah itu adalah fauzul adzim, kemenangan yang besar. Kebahagiaan yang luar biasa ketika orang dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga, dipelihara dari neraka. Bukan hanya masuk surga, tapi dimasukkan dalam surga, dipelihara dari neraka. Karena ada orang yang dimasukkan ke neraka dulu, baru masuk ke dalam surga. Maka sungguh kegembiraan, kebahagiaan besar itu, kemenangan yang besar itu, orang dipelihara dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, waqihim adzabal jahim. Peliharalah ia dari siksa neraka jahim. Bukan nggak sampai situ doa malaikatnya. Peliharalah dari neraka jahim, Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Nah, coba. Wahai Rabbku, doa malaikat nih bagi orang-orang beriman yang senantiasa bertobat. Orang beriman yang bertobat itu, ya Rabbku wa adkhilhum jannati adn. Masukkan mereka ke surga Aden. Masya Allah. Yang dalam ayat yang lain, jannati adnin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Nah, sungai-sungai, ada sungai madu, sungai banyak. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Bagi siapa surga Aden tuh? Orang yang beriman, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didoakan oleh malaikat agar ia itu masuk ke dalam, satu, dipelihara dari neraka jahim, dua, dia itu dimasukkan ke dalam surga Aden. Jadi ada tiga, di sini baru tiga ya. Apa doa malaikat untuk orang yang bertobat itu, orang beriman yang bertobat? Yang pertama, ya Allah ampuni ia. Doa yang kedua, ya Allah peliharalah ia dari neraka jahim. Doa yang ketiga, ya Allah masukkanlah ia ke dalam surga Aden. Luar biasa. Sampai sini aja udah luar biasa. Maka kita malu kalau misalkan dalam sehari kurang istighfarnya dari 100 kali. Karena Rasul itu sekali duduk di majelis itu 100 kali. Dihitung oleh sahabat.
Maka sungguh mulia orang yang mendawamkan. Dalam hadis itu, sungguh gembira orang, sungguh mulia orang yang dalam lembaran-lembaran kebaikan. Nanti kan lembaran kita tuh ada buku, nanti buku catatannya itu akan diserahkan. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, yang diberi dengan catatan tangan kanan dengan tangan kiri. Nah, sungguh kegembiraan itu yang luar biasa itu orang yang istighfar. Orang dalam lembarannya itu banyak istighfarnya. Dalam lembaran kebajikannya itu banyak istighfarnya. Kama syarul mu'minin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa beristighfar. Jadi setelah kajian ini kita punya kebiasaan baru. Apa kebiasaannya itu? Memperbanyak istighfar dalam berbagai keadaan. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullah wa atubu ilaih, segitu boleh. Mau pakai subhanallah wa bihamdihi lebih utama, karena di situ diawali dengan tasbih dan tahmid. Itu dicontohkan oleh Rasulullah juga. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Itu udah jadi dawam kita. Kan Rasul pun mendawamkan sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya. Jadi 3. Di sini baru 3 ya. Satu pertama biar diingat lagi. Doa malaikat yang memangku aras bagi orang-orang yang beriman yang bertobat itu yang pertama adalah ya Allah ampuni dia. Jadi ya, doa yang kedua adalah ya Allah peliharalah dia dari azab neraka jahim. Yang ketiga, ya Allah masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Allati wa'adtahu, bukan hanya kitanya, tapi coba bersama siapa? Wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang tua nenek moyang yang soleh bisa bertemu. Wa man sholaha min abaihim, ibu bapak kita. Jadi kalau kita senantiasa beristighfar, bertobat kepada Allah, orang beriman itu subhanallah, orang beriman itu akan dikumpulkan dengan orang tua mereka. Bahkan dalam hadis Bapak, bahwa orang tua kita itu naik derajatnya, meningkat derajatnya dengan istighfar anaknya yang soleh. Dengan istighfar anaknya yang soleh. Dengan istighfar anaknya. Maka kita dawamkan itu. Maka ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan, berkumpul dengan pasangan-pasangan kita, dengan kalau istri, ibu-ibu dengan suaminya, bapak dengan istrinya, senantiasa sama-sama ada kebiasaan baru di rumah kita. Kebiasaan apa? Memperbanyak istighfar. Ini ajarkan ke istri kita. Nah, yuk perbanyak istighfar agar sama-sama kita berkumpul di surga. Nah, karena orang yang beriman itu insya Allah dia akan berkumpul dengan keluarganya. Apalagi kalau misalkan senantiasa bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, itu senantiasa didoakan oleh malaikat. Berkumpul bersama pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, juga dengan turunan anak cucu kita. Anak cucu kita. Jadi kalau kita beriman, anak cucu kita beriman, kita senantiasa bertobat kepada Allah, itu didoakan oleh malaikat agar kita itu di surga Aden itu berkumpul dengan siapa? Dengan ayah, ibu, orang kakek, nenek. Dengan siapa lagi? Dengan pasangan kita. Dengan anak cucu kita. Jadi ini doanya, amalannya. Kalau amalan agar kita berkumpul, amalan apa agar kita bisa berkumpul di surga bersama ibu bapak, anak cucu, dan bersama keluarga? Amalannya adalah beriman kepada Allah, bertobat kepada Allah. Itu amalan agar kita berkumpul di surga. Ini saya sampaikan pengingat diri saya, bukan hanya saya untuk menyampaikan saya. Bisa jadi subhanallah,
Saya hanya diamanahin di sini, bukan berarti saya lebih mulia, tapi kita sama-sama memperbanyak taubat dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Keutamaannya luar biasa. Coba saya ingatkan lagi, Pak. Kita absen lagi bisa lupa. Satu doa malaikat pemangku aras untuk orang yang beriman yang bertobat, satu apa? Satu doanya apa? Ya Allah ampuni dia. Yang kedua doanya apa? Ya Allah pelihara dia dari neraka jahim. Yang ketiga, masukkan ia ke dalam surga Aden bersama siapa? Bersama nenek moyangnya. Bersama siapa lagi? Bersama pasangan-pasangannya. Bersama siapa lagi? Bersama keturunan-keturunannya. Subhanallah. Ini tuh amalan luar biasa. Amalan luar biasa, subhanallah. Padahal kita amalannya, makanya saya ajarkan yang diajar yang Nabi. Kalau Sayyidul Istighfar kan panjang ya. Dibacanya pun jarang, Nabi pagi sekali, sore sekali. Tapi kalau yang sering dipanjatkan Rasulullah yang tadi, astagfirullah wa atubu ilaih. Ada juga yang lain, astagfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kalau kita ingin yang sering, tadi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau itu kan maha suci Allah, segala puji bagi Allah, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, itu artinya. Kalau ini lengkap, lengkapnya di situ ada tasbih dulu kepada Allah, ada tahmid memuji Allah, lalu kita meminta istighfar dan bertobat kepada Allah. Subhanallah. Sama subhanallah wa bihamdihi itu adalah memberat timbangan kebaikan, perkataan yang sangat dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan di lisan tapi berat dalam timbangan kebaikan. Terus digabungkan dengan istighfar. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu nggak sampai di situ doa para malaikat tuh, innaka antal azizul hakim, sungguh engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Ditambah lagi doa malaikat yang keempat. Apa doanya? Waqihimus sayyi'at. Nah, doa malaikat tuh, ya Allah peliharalah mereka dari keburukan. Coba didoakan oleh para malaikat, peliharalah mereka dari berbagai keburukan, banyak berbagai keburukan. Karena di sini jamak. Kalau di bahasa Indonesianya kan nggak jamaknya nggak dituliskan, biasanya berbagainya nggak ditulis. Di sini dituliskan. Peliharalah mereka bencana dan kejahatan, ya. Nah, dari boleh gitu itu. Dari sayyiat itu berbagai keburukan, berbagai bencana dan kejahatan. Jadi kita dipelihara. Nih. Jadi orang yang istighfar itu akan dipelihara. Ini dikuatkan juga dalam ayat yang lain, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka beristighfar. Seperti kaumnya Nabi Yunus bertobat kan, bertobat sehingga nggak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, keburu bertobat. Atau Nabi Yunus sendiri Allah selamatkan dengan tasbih dan istighfarnya, yang masuk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi peliharalah mereka dari berbagai keburukan. Wa man takis sayyi'at, dan orang yang engkau jaga dari berbagai keburukan pada hari itu, yaitu faqad rahimtah. Di sini tapi keburukan di akhirat. Kalau kita keburukannya dari mulai apa? Orang yang dipelihara dari azab kubur. Azab kubur itu pasti. Orang yang dipelihara dari azab kubur. Orang yang dipelihara dari keburukan di akhirat. Di akhirat tuh perjalanan satu harinya itu 1000 tahun. Seharinya 1000 tahun. 1000 tahun. Dan dalam hadis itu
orang kepanasan, matahari dekat, sampai air ini tuh banjir, keringat terus banjir sampai. Walaupun ada orang-orang yang ada dalam naungan Allah. Oh, dah. Cukup. Jadi doa yang biasa sampai azan ya. Jadi doa yang keempat dari malaikat itu adalah, ya Allah, peliharalah ia dari berbagai keburukan. Jadi masyarul mu'minin rahimakumullah, di kesempatan mohon maaf atas segala khilaf. Jadi kesimpulan di kajian kali ini adalah kita senantiasa memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Keutamaannya diantaranya orang yang beriman yang senantiasa bertobat kepada Allah, satu, diminta ampunkan oleh malaikat. Yang kedua, didoakan oleh malaikat agar masuk surga Adan, dipelihara dari neraka Jahim. Yang ketiga, agar dimasukkan ke dalam surga Adan bersama keluarganya, ayah ibunya, bersama pasangan-pasangannya. Ya Allah, ini keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Turunkannya dan dipelihara dari berbagai keburukan. Maka mulai saat ini kita sama-sama mendawamkan taubat dan istighfar. Yang ringan yang diajarkan Rasulullah apa tadi? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini dawamkan sampai akhir hayat. Nah, Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang belum hafal nanti searching dicari Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.